Halo sahabat semester pendek, saat ini sedang dibuka lowongan kerja sebagai panitia pengawas kecamatan pada Pilkada tahun 2024. Apa saja pekerjaan Panwascam? Lalu syaratnya mendaftar Panwascam itu apa saja? Berkas apa saja yang harus dikumpulkan dan kapan jadwal seleksinya? Akan kita bahas di video kita kali ini. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait pendaftaran Panwascam Pilkada 2024. Oke sahabat semester pendek, jadi pada saat ini sedang dibuka lowongan sebagai panitia pengawas kecamatan untuk Pilkada serentak 2024. Jadi pada tanggal 26 sampai 27 April akan ada evaluasi bagi Panwascam pada pemilu tahun 2024 yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi nanti jika ada Panwascam di Pilpres 2. Jadi nanti jika ada Panwascam di pemilihan serentak tahun 2024 yang tidak memenuhi syarat akan digantikan oleh pendaftar Panwascam yang baru. Jadi pendaftar Panwascam yang baru akan dibuka tanggal 5 sampai 7 Mei 2024. Oke, kita langsung saja masuk. Apa sih Panwascam itu? Panwascam yaitu panitia pengawas kecamatan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing yang bertugas untuk mengawasi penyelenggara pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lainnya. Jadi Panwascam ruang lingkupnya hanya di tingkat kecamatan di Bawaslu Kabupaten Kota tersebut. Lalu nanti di pendaftaran Panwascam itu ada 2 kategori peserta yang akan diseleksi. Jadi kategori yang pertama itu yang existing. Jadi nanti ada 2 kategori peserta seleksi di Panwascam Pilkada 2024. Yang pertama yaitu existing. Existing yaitu peserta yang berasal dari anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini masih menjabat atau telah menjabat melaksanakan tugas untuk pengawasan pemilu tahun 2024 kemarin. Jadi nanti yang diseleksi adalah yang peserta existing dulu. Lalu berikutnya jika dari Panwascam tersebut tidak memenuhi jumlah yaitu 3 orang per kecamatan, maka dibukalah pendaftaran baru untuk peserta seleksi yang belum pernah mendaftar. Jadi pendaftaran untuk pendaftar baru hanya dibuka jika kuota existingnya itu belum terpenuhi, yaitu 3 orang per kecamatan. Jadi seumpama saat seleksi yang existing itu yang lolos hanya 2 orang, maka akan dibuka peserta seleksi yang baru dengan jumlah 1 orang. Jadi tergantung jumlah existing yang lolos pada seleksi. Jika di kecamatan tersebut 3 peserta existing tersebut lolos semua, maka tidak akan dibuka pendaftaran yang baru. Oke, lanjut ke yang berikutnya yaitu jadwal. Untuk jadwal pendaftar existing yaitu nanti sekitar tanggal 26 sampai 27 April 2024. Jadi nanti berkasnya dikumpulkan tanggal 23 sampai 27 April bagi peserta existing atau Panwascam yang masih menjabat saat ini. Lalu akan dilakukan evaluasi tanggal 26 sampai 27 April. Lalu nanti hasilnya di kabupaten kota
akan melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Bawaslu Provinsi terkait evaluasi untuk panitia pengawasan yang existing. Lalu nanti terakhir tanggal 1 sampai 2 Mei akan diumumkan hasil evaluasi dari Panwascam existing ini apakah memenuhi syarat atau tidak. Lalu kelengkapan berkasnya khusus peserta existing itu yang pertama surat pernyataan kesediaan mengikuti seleksi, lalu yang kedua surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit atau puskesmas, yang ketiga surat keterangan sehat rohani. Jadi ini nomor 2 dan 3 ini biasanya hanya ada di rumah sakit BUMD daerah atau puskesmas. Tidak semua puskesmas bisa mengeluarkan surat nomor 3 yang sehat rohani. Jadi ada beberapa puskesmas yang bisa melayani untuk surat keterangan sehat rohani. Jadi nomor 2 dan 3 itu terpisah, jangan sampai nanti para pendaftar menganggap surat keterangan sehat jasmani itu sudah termasuk surat keterangan sehat rohani. Lalu yang terakhir surat pernyataan, ini lumayan banyak, nanti surat pernyataannya ada yang terkait Pancasila dan lain-lain, ada sekitar 7 atau 8 berkas. Ini untuk yang peserta existing. Lalu bagaimana yang pendaftar baru? Jadi proses rekrutmen bagi pendaftar baru itu nanti akan diumumkan sekitar tanggal 3 sampai 4 Mei. Lalu penerimaan berkas tanggal 5 sampai 7, penerimaan sekaligus verifikasi. Nanti jika ada berkas yang kurang akan diberitahu oleh panitia dan bisa dilengkapi antara tanggal 5 sampai 7. Lalu pengumuman administrasi tanggal 8. Lalu ada perpanjangan tanggal 9 sampai 11 jika kuotanya belum memenuhi dari jumlah ataupun keterwakilan perempuan. Lalu tanggal 12 Mei akan diumumkan siapa saja yang lolos di penelitian berkas. Lalu tanggal 12 sampai 17 ada masukan dari masyarakat dan tes tertulisnya akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 14 Mei. Jadi tes tertulis itu info awal akan menggunakan CAT berbasis online. Lalu kelengkapan berkas bagi pendaftar baru ini lebih banyak daripada yang existing karena ada beberapa berkas yang baru, sedangkan yang existing itu memang sudah pernah melengkapi berkas, jadi tidak sebanyak berkas pendaftar baru. Jadi antara lain yaitu persyaratan pesertanya warga negara Indonesia, paling rendah umurnya 21 tahun, nomor 3 itu sudah umum, 4 umum, 5, 6 itu yang 6 itu berdomisili wajib di kabupaten kota tersebut yang dibuktikan oleh KTP. Jadi seumpama KTP-nya Surabaya mendaftar di Sidoarjo itu tidak diperbolehkan. 7, 8 ini umum, 9, 10 dan nomor 16 ini khusus untuk ASN. Jadi PNS atau P3K itu wajib mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lembaga mereka kerja. Lalu yang 15 itu ikatan perkawinan, jadi tidak boleh jika seumpama suaminya bekerja di Bawaslu Kabupaten Kota tersebut lalu istrinya mendaftar sebagai Panwascam. Itu tidak diperbolehkan. Lalu ini mungkin yang perlu dicatat tanggal-tanggal penting jadwal seleksi. Yang pertama itu evaluasi existing bagi pendaftar yang memang sedang menjabat saat ini, yaitu tanggal 26 sampai tanggal 27 April. Lalu untuk penerimaan berkas pendaftar yang baru itu tanggal 5 sampai 7 Mei.
Lalu tes tulisnya sekitar tanggal 13 sampai 14 Mei. Mungkin itu sedikit info yang bisa saya bagikan terkait pendaftaran Panwascam untuk Pilkada tahun 2024. Di video ini di deskripsi juga saya lampirkan link untuk mendownload berkas pendaftaran Panwascam 2024. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti teman-teman ada 5 pernyataan ini yang harus di print dan diisi dan dikumpulkan jika mau mendaftar sebagai Panwascam. Ini saya lampirkan di deskripsi, silakan teman-teman download. Kurang lebih isinya seperti ini. Yang pertama, surat pernyataan kesediaan mengikuti seleksi Panwaslu Kecamatan, ini khusus untuk peserta existing. Lalu yang kedua, surat lamaran calon anggota Panwaslu, surat lamaran. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. 4, surat izin atasan langsung, ini khusus yang ASN. Lalu ini surat pernyataan. Ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Yang bagi teman-teman yang berminat mendaftar, silahkan bisa mendownload berkas ini. Bagi teman-teman yang mau diskusi atau bertanya terkait pendaftaran Panwascam ini juga bisa menulis di kolom komentar. Nanti akan coba saya jawab sebisa saya terkait pendaftaran Panwascam untuk Pilkada 2024. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit info yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan juga bunyikan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan di info kita selanjutnya. Sampai sini dulu, selamat malam.